Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat, saudara seiman yang dimuliakan Allah. Kali ini kita mencoba membahas tentang tayamum sebagai pengganti daripada sarana untuk melaksanakan sholat selain air. Ada media air yang paling utama untuk melaksanakan sholat atau ibadah. Tayamum ini dapat digunakan jika kita tidak mendapati air, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin fa'idatun min ayyamin ukhar falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Al-ayah. Ayat ini mengandung perintah yang pertama untuk melaksanakan sholat dengan sarana air. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu Al-Quran mengisyaratkan sholat atau ibadah lain dengan menggunakan media air. Tetapi jika kita mendapati air, maka fa'ilam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kita tidak mendapati air dalam keadaan yang memaksa kita untuk melakukan tayamum pada beberapa kondisi. Yang pertama, di saat seseorang dalam perjalanan, kemudian masuk waktu sholat, di tengah perjalanan dan kita dalam keadaan berkendaraan, kita tidak mendapatkan air. Untuk menghormati waktu sholat, boleh kita melakukan tayamum, sebab kita tidak mendapatkan air. Masalahnya adalah, apakah benar-benar kita tidak mendapati air? Jika kita mendapati air, maka tayamum kita tidak sah. Kemudian yang kedua, kita melakukan tayamum adalah saat kita mengalami sakit. Kemudian dokter mendiagnosa bahwa orang ini jika terkena air, maka dikhawatirkan sakitnya makin parah. Maka saat itu seseorang yang sakit itu bisa melakukan tayamum sesuai dengan tuntunan ajaran yang telah dicontohkan oleh para guru-guru kita, tentunya para ulama. Dalam masalah tayamum ada beberapa syarat yang boleh kita melakukan tayamum. Satu, syaratnya adalah niat. Kita mesti niat, sebab faktor niat itu adalah bagian daripada sahnya ibadah. Niat kita tayamum. Kemudian kedua, sahnya tayamum adalah kita tidak mendapati air. Jika kita telah tayamum, setelah kita selesai tayamum, kemudian kita melihat air, maka tayamum saat itu kita nggak sah. Segera kita ganti air. Maka air itu sebagai syarat sah mutlak kita beribadah untuk melaksanakan sholat. Ya. Apa yang dimaksud dengan firman Allah, fa'ilam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan thayyiba, sa'idan adalah debu yang halus. Yang dalam tutorial tayamum tersebut ada dinding-dinding rumah yang diyakini ada debu-debu yang halus dan suci. Itu namanya sa'id. Debu yang tidak terlihat namun kita yakini dan kita merasakan ada debu yang bisa kita pergunakan sarana untuk bertayamum. Bukan seperti kita gambarkan, asal ada pasir itu kita gunakan. Kalau pasir atau debu di bawah tanah dimungkinkan terkena najis yang menyebabkan tayamum kita nggak sah. Maka kita cari media debu yang menempel di dinding bisa, atau daun pintu bisa, atau cermin
yang besar di rumah kita, itu kita gunakan media tayamum. Nah, maka dari itu ketika seseorang bertayamum, orang itu meyakini bahwa saat dia mencari air, dia telah berusaha untuk tidak bisa bertemu dengan air, maka tayamum ini bisa kita gunakan. Pemirsa, sahabat saudara seiman yang dimuliakan Allah, maka dari itu tidak ada alasan bagi siapapun juga ketika kita sudah menemukan air, maka tayamum adalah pengganti daripada sahnya sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan kemudian diberikan gambaran yang tegas oleh Allah, apabila kita tidak menemukan air, maka seseorang bisa mengganti dengan debu yang suci dan halus sebagai sarana sholat. Bagaimana kalau memang setelah kita bertayamum, kemudian dalam jangka sebulan memang kita betul-betul tidak mendapatkan air, maka tayamum tetap sah. Hanya bedanya kekuatan tayamum berbeda dengan air. Kalau air berwudu, dari wudunya subuh sampai isya boleh kita gunakan. Tetapi kalau tayamum, kita mulai sholat zuhur, kita tayamum, selesai. Nah, begitu masuk waktu asar, meskipun kita tidak batal bertayamum, tetap kesepakatan ulama fikih, maka kita diminta untuk mengulangi bertayamum. Baik orang itu safar maupun sakit. Begitu seterusnya. Masuk waktu maghrib, kita tayamum lagi. Masuk waktu isya, kita tayamum lagi. Maka tayamum ini bersifat kontemporer, bukan permanen. Nah, maka dari itu tayamum adalah bagian daripada ajaran yang Rasul tinggalkan untuk memudahkan kita tetap melaksanakan sholat di saat kita tidak menemukan air. Semoga keterangan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.